Tuhan Patunggilan. Selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah kita yang baik, bila mana kita saat ini masih diberi ruang dan waktu, diberi nafas kehidupan, kecanggihan-kecanggihan teknologi, sehingga masih ada kesempatan bagi kita untuk membangun peribadatan secara online dalam suasana pandemi COVID-19. Marilah kita memasuki suasana ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama mari kita pujikan keagungan nama Tuhan melalui kidung jemaat angka 1. Kita pujikan bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kerendahan hati mari bersama bersujud serta mengaku masing-masing di dalam hati yang demikian bahwa sumber pertolongan kita adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia memelihara segenap ciptaannya dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya yang beribadah di saat ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang mengawali ibadah kita di saat ini kami siapkan dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-68 dan 69 yang demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama.
juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat disilakan duduk. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kasih menjadi pilihan sikap yang sulit diterapkan di dalam kehidupan keluarga, manakala tiap anggota keluarga cenderung memikirkan dirinya sendiri. Kasih menjadi pilihan sikap yang tak mudah diwujudkan dalam kehidupan berjemaat apabila setiap orang mengutamakan kepentingan kerja, usaha, bahkan keluarga dibanding dengan panggilan untuk terlibat aktif membangun jemaat. Kasih menjadi pilihan sikap yang kadang diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat tatkala setiap orang berjuang untuk mempertahankan kehidupannya tanpa peduli memperkenalkan kasih Kristus kepada sesama. Oleh karena itu mari saudara-saudara, baiklah di kesempatan ini kita bersama-sama datang dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui akan segala keterbatasan kita untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan bersama. Mari bersama kita berdoa. Dimuliakanlah nama Tuhan, Allah yang Maha Kasih, sumber kasih yang telah memperkenalkan kasih sejati itu ketika datang ke dalam dunia, bahwa oleh kasih itulah kami diselamatkan. Kini Tuhan mengutus kami untuk memperkenalkan kasih sejati itu dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kami harus mengakui dengan jujur akan kegagalan kami untuk mewujudkan, karena kami lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengutamakan kepentingan keluarga, mengutamakan kepentingan golongan, sehingga kasih yang harus disuarakan kepada dunia gagal kami wujudkan. Demikian juga kasih yang seharusnya menjadi dasar bagi kehidupan kami untuk membangun relasi dengan sesama, berbuat baik, menolong dan menopang sesama, ternyata kami pun gagal karena kami cenderung egois dan mengutamakan apa yang menjadi kepuasan diri kami. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati kami sujud di hadapan Tuhan, mengakui akan kegagalan kami untuk mewujudkan kasih sejati itu. Berkenan Tuhan datang dan mengampuni kami, hidupkan kembali, segarkan kembali kasih sejati itu dalam hati dan hidup kami, sehingga di hidup di hari-hari yang akan datang kami mampu mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan bersesama. Dalam Kristus Yesus Sang Sumber Kasih, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan,
maka Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, yang setia untuk mengampuni setiap kita yang datang kepadanya. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri dan kita mendengarkan berita sukacita berupa pengampunan bagi kita. Demikian sabda Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Mari kita bersama-sama merespon akan berita sukacita ini dengan mengkidungkan NKB 104 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya berkebar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya berkebar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kita akan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Sebelum pembacaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur pada saat ini. Engkau telah berkati kami sepanjang hari, dan di pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini pula kami juga akan bersama-sama membaca, merenungkan, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami semua. Tuhan berikan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga serahkan Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean, yang Tuhan tunjuk untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang Ia sampaikan biarlah menjadikan kesaksian kebenaran bagi kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, kami juga serahkan seluruh ruangan ibadah ini, juga di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi kami sepanjang dalam kami ibadah saat ini. Kami juga berharap Tuhan, Engkau penuhi juga jiwa roh kami untuk bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk mengerti makna dan maksud Tuhan, dan terlebih lagi bagi kehidupan kami, Engkau peroleh suatu kehidupan yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 6. Kita baca ayat 56 sampai 69
Yang demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Murid-murid yang mengundurkan diri dari Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka berbahagialah kita yang setia di hadapan Tuhan, setiap waktu boleh mengamalkan firman Tuhan ini dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 73 ayat yang pertama. Hai langit, pasanglah telingamu. Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
kesediaan untuk terlibat aktif membangun jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak, katakan saja Pak Suko, yang barusan pulang ke desa bersama istrinya. Mereka berniat untuk menghabiskan masa hidup tersisa bersama-sama dengan kaum keluarga di kampung halaman. Satu ketika Pak Suko berjumpa dengan gembala jemaat di jemaat di mana dia ada, dan dia menyampaikan permohonannya demikian. Bapak, kami barusan pulang dari kota, dari tempat kerja, dan kini kami pensiun dan tinggal di jemaat. Saya punya sebuah permohonan, kalau dapat saya tidak disibukkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan di jemaat, kalau dapat saya tidak digiatkan untuk mengunjungi orang sakit atau kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya, apalagi menjadi anggota majelis jemaat. Saya ingin menikmati masa tua dengan penuh damai sejahtera, dan kalau bisa kami hanya ikut ibadah Patuen dan ibadah Minggu. Mohon maaf apabila permintaan saya ini tidak berkenan. Sang gembala atau Pak Pendeta dengan tenang dia mengatakan, baik Pak, saya memahami permintaan Bapak. Sayangnya jemaat yang dapat melayani permintaan Bapak ada di seberang sana, sambil menunjuk sebuah jemaat yang tidak jauh dari tempat itu. Tentunya dengan senang hati Pak Suko bersama istrinya mohon pamit, dan mereka berencana minggu besok akan datang ke jemaat yang direkom oleh Pak Pendeta tadi, dan sekaligus beribadah dan bertemu dengan pendeta jemaat di sana. Namun ketika mereka tiba di sana pada saatnya, alangkah terkejutnya, karena saat mereka berada di sana pada minggu pagi, tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Bahkan ketika mereka masuk di dalam gedung gereja, gedung megah itu penuh dengan debu. Bahkan sarang laba-laba bertebaran di berbagai-bagai sudut ruangan di dalam gedung gereja. Di tengah-tengah rasa penasaran itu, tiba-tiba ada seorang ibu yang datang menghampiri dan bertanya apa yang bisa ibu tadi bantu. Setelah Pak Suko bertanya tentang keadaan yang sedang mereka lihat dan saksikan, ibu tadi menjawab, iya Pak, dulu warga jemaat di sini banyak sekali yang aktif. Tetapi berangsur-angsur ada yang pergi karena mutasi, tetapi lebih banyak warga yang pergi karena mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan apapun di tengah-tengah jemaat. Sehingga mereka memilih pergi, memilih jemaat yang lain yang mungkin saja tidak terlalu melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas pelayanan. Itulah kira-kira yang membuat sehingga gereja ini kini kosong. Setelah Pak Suko dan istrinya pamit untuk pulang, di tengah-tengah perjalanan Pak Suko ini merenungkan, kalau saja semua orang Kristen berprinsip seperti dirinya, pasti di jemaat manapun akan mengalami keadaan seperti yang baru saja mereka saksikan. Perenungan tersebut kemudian membuat dia memutuskan untuk kembali ke jemaat semula dan punya komitmen untuk melayani secara aktif di tengah-tengah jemaat sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita membaca bahagian firman Tuhan tadi, khususnya di ayat yang ke-66 dikatakan bahwa alasan orang banyak atau para murid mengundurkan diri, tidak mau mengikut Yesus adalah karena mereka tidak sanggup mendengar perkataan-perkataan yang keras. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan perkataan yang keras? Kelihatan yang mereka maksudkan adalah di dalam ayat 6, pasal 6 ayat 54. Dikatakan di sana, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal. Ini perkataan yang cukup keras kedengarannya, dan ada dua kemungkinan orang banyak itu menafsirkan. Ada kemungkinan yang pertama, mereka memahami ungkapan ini secara harafiah sehingga kesannya menakutkan. Tetapi mungkin juga ada yang mencoba untuk memahami bahwa ungkapan Tuhan Yesus tadi hanyalah sebuah kiasan. Tetapi di balik kiasan itu ada makna bahwa ada konsekuensi atau resiko besar yang siap dihadapi apabila orang mengikut Yesus. Itulah sebabnya mereka memilih untuk mengundurkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, ungkapan yang disebutkan di atas diartikan sebagai ungkapan awal yang bertujuan menegaskan bahwa pilihan untuk mengikut Kristus adalah resiko yang siap ditanggung oleh siapapun. Jadi bila orang tak sanggup, ya tidak apa-apa. Kalau di dalam bacaan kita tadi, ketika banyak orang yang mengundurkan diri, Tuhan Yesus tidak meminta untuk mereka datang, tapi itu pilihan mereka. Dengan ungkapan itu Tuhan Yesus juga mau menyampaikan bahwa di awal orang mengikuti Yesus harus memiliki motivasi yang benar. Ungkapan tadi ingin meluruskan motivasi orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Mungkin ada orang yang memikirkan mengikuti Yesus biar tetap sehat, tidak sakit, mengikuti Yesus biar usaha lancar, mengikuti Yesus biar kaya. Ini motivasi yang tidak benar, karena realitas ini bisa terjadi pada siapa saja. Tetapi yang pasti mengikuti Yesus berarti jaminan keselamatan dimiliki oleh setiap kita. Saudara-saudaraku, menarik bahwa setelah banyak orang itu mengundurkan diri, Tuhan Yesus menantang ke-12 murid dengan berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Untuk merespon itu, Petrus seolah-olah mewakili rekan-rekannya dan berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan datang? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, Petrus ini punya karakter yang kadang emosional untuk menanggapi entah pernyataan atau pertanyaan yang datang kepada para murid sepanjang kebersamaannya dengan Yesus dan rekan-rekannya. Misalnya saja, kalau Bapak Ibu melihat di Matius pasal 6 ayat 31, 33 dan 74, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa malam ini juga iman kalian goncang tentang aku. Tetapi apa kata Petrus? Biarlah semua imannya menggoncang karena engkau, tapi aku sekali-kali tidak. Namun di dalam bagian berikutnya, Petrus kemudian menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi juga kadang-kadang karakter yang demikian dipakai Allah untuk menyampaikan kebenaran ilahi, untuk dipahami oleh Petrus dan para murid lainnya. Sebagaimana yang disinggung tadi, dia mengatakan bahwa tidak ada yang lain selain Kristus yang kami harus ikuti. Sebuah pernyataan yang didukung oleh pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan
yang datang dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berdasarkan perenungan atau uraian singkat yang disampaikan di atas, maka hemat saya ada 2 tipe pengikut Kristus yang ada di dalam jemaat. Yang pertama, kelompok yang cenderung memilih posisi sebagai partisipan. Mereka mau mengikut Tuhan Yesus asalkan itu menguntungkan, tidak beresiko, tidak mau direpotkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan dalam jemaat, apalagi kegiatan itu menyita waktu, menyita pikiran. Kalau bisa mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga di atas segalanya. Kelompok ini mau berpartisipasi tetapi sebatas ibadah beribadah dan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak menyita pikiran dan waktu. Mereka lebih cenderung menjadi pengamat dan suka mengkritik tanpa memberi solusi. Lebih suka, lebih menuntut dilayani daripada melayani. Persis sama seperti Pak Suko di dalam ilustrasi tadi. Saudara-saudaraku, andai semua orang punya kecenderungan demikian, lalu muncul pertanyaan, siapakah yang mau terlibat dalam pelayanan di jemaat? Kalau ada yang beralasan karena kesibukan kerja, pertanyaan berikut adalah mengapa orang yang sibuk bekerja tapi meluangkan waktu untuk melayani Tuhan? Kalau ada yang punya alasan bahwa masih fokus mengurus anak yang masih kecil, pertanyaannya mengapa yang lain walaupun anaknya masih kecil tapi bisa melayani Tuhan? Bukankah kerja dan anak itu adalah pemberian Tuhan? Kalau pekerjaan dan anak adalah pemberian Tuhan, dapatkah kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa Tuhanlah menjadi sumber kendala itu? Karena orang memakai kerja dan memelihara merawat anak sebagai alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak juga. Tuhan tidak sembarangan memberikan tanggung jawab bagi siapapun. Sesibuk apapun, saat ketika Tuhan Yesus meminta seseorang untuk melayani pekerjaan tertentu, maka pasti Tuhan sudah mempersiapkan waktu yang tepat. Tuhan sudah mempersiapkan kemampuan bagi seseorang. Yang Tuhan minta adalah kesediaan hati kita untuk melayani. Dia tidak minta kita hebat atau tidak hebat, tapi dia hanya minta bersediakah atau tidak. Catatan kedua, kelompok yang kedua adalah mereka meyakini bahwa hidup adalah kesempatan untuk melayani. Kelompok ini menghayati bahwa tujuan hidup adalah mengabdi dan melayani Tuhan. Maksudnya seluruh hidupnya adalah untuk dan kepada Tuhan. Oleh karena itu, terlibat dalam pelayanan untuk membangun jemaat adalah panggilan yang tak terelakkan sekalipun penuh dengan risiko. Dalam kerangka itu, maka satu hal yang patut dicermati, bahwa ketika kita melayani, pasti ada pengorbanan dalam hal waktu, tenaga, dan sangat mungkin pengorbanan dalam hal materi. Bila itu yang kita alami, maka janganlah kita menganggap sebagai sebuah kerugian atau apes. Tetapi itulah yang diminta Tuhan untuk menjadi bahagianya. Jadi bisa saja Tuhan memakai waktu kita, bisa saja tenaga kita, tetapi bisa juga Tuhan memakai sedikit harta pemberiannya yang diberikan bagi kita untuk memuliakan namanya. Sehingga siapapun tidak bisa menolak atau menahan. Karena hidup di dunia adalah untuk
dan kepada Dia. Dengan bijaksana, Tuhan memilih dan memakai setiap kita untuk terlibat secara aktif dalam membangun jemaat. Kita tidak meminta, tetapi bila Tuhan menentukan apa yang menjadi peran kita, maka haruslah kita lakukan. Jangan menolak dengan alasan apapun, karena pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi warga jemaat partisipan di dalam jemaat, tetapi Tuhan meminta kita untuk menjadi warga jemaat yang bersedia merelakan dirinya untuk dipakai Tuhan sebagai alat kecil di dalam melayani dan membangun jemaatnya. Ketika Dia meminta kita, maka Dia sudah tahu bahwa kita bisa melakukannya bagi Dia. Tuhan menolong. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih setianya, kasih kemurahannya telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan, didasari dengan ayat Alkitab dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16 pada ayatnya yang ke-29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Amin. Persembahan akan diiringi dengan kita memuji kemuliaan nama Tuhan dengan kidung Ria nomor 63. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami disapa oleh firman Tuhan di hari ini, agar kami sungguh-sungguh ketika ada dan Tuhan utus hadir di jemaat manapun, kami tidak sekedar menjadi kelompok partisipan, tapi benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang ikut terlibat secara aktif untuk membangun jemaat Tuhan. Mampukan kami untuk mewujudkan kerinduan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan yang memanggil kami untuk bersekutu dalam persekutuan, membangun ibadah sekalipun hanya secara online. Tapi itu tidak mengurangi kesungguhan hati kami dalam perjumpaan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Biarlah segenap pujian, sembah dan hormat yang sudah kami naikkan berkenan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan juga pengakuan bersama bahwa hanya Tuhan saja yang memungkinkan kami untuk hidup dan senantiasa ada hingga saat ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa biarlah Tuhan berkenan memberkati keberadaan kami warga jemaat, terkhusus Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pare. Tuhan tahu begitu banyak persoalan dan pergumulan yang dihadapi bersama, baik sebagai keluarga, baik sebagai pribadi-pribadi maupun persekutuan. Tuhan Yesus, tolong kami ketika kami berjuang untuk menjalani hari-hari kehidupan pemberian Tuhan, ketika kami berjuang untuk bekerja, ketika anak-anak kami berjuang untuk studi, ketika anak-anak kami berjuang untuk memperoleh pekerjaan, ketika anak-anak kami merindukan teman hidup, ketika anak-anak kami berada dalam pergumulan-pergumulan seperti apapun, kami mohon tangan kasih Tuhan setia merangkul kehidupan kami. Keluarga-keluarga yang terus berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masa resesi ini, kami mohon Tuhan Yesus menolong setiap kami. Kami percaya bahwa dalam keadaan sesulit apapun, berkat Tuhan pasti datang dengan cara-cara yang tidak kami pahami, tetapi akan nyata dalam kehidupan setiap kami. Ajarilah kami sehingga di masa sesulit apapun seperti yang kami alami saat ini, kami tetap mengucap syukur dan mempercayakan hidup kami dituntun oleh kasih dan kehendak Tuhan. Mampukan kami sebagai warga jemaat agar apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini, tidak hanya kami berpikir soal diri kami sendiri, tetapi panggilan bersama untuk ikut membangun jemaat Tuhan, khusus jemaat Pare, dengan berbagai talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami, berbagai berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Biarlah kami juga ikut mempersiapkannya demi untuk memuliakan nama Tuhan, demi panggilan setiap kami untuk keterlibatan di dalam membangun jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk hari-hari perjalanan ke depan, biarlah jemaat Tuhan senantiasa dituntun dalam kasih dan rahmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan gereja Tuhan di seluruh dunia, gereja Tuhan di Indonesia, dimanapun umat Tuhan yang setia menyerahkan hidupnya, biarlah Tuhan senantiasa menopang dan menyertai apapun pergumulan-pergumulan, karena berbagai-bagai bencana yang mereka alami. Kami doakan agar Tuhan senantiasa menolong dan menyelamatkan mereka. Panggilan untuk mewujudkan kabar sukacita dalam setiap kondisi kehidupan, biarlah kami dimantapkan untuk tetap mewujudkannya,
karena pertolongan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tahu persoalan yang sedang kami alami bersama. Tuhan tahu betapa luar biasanya perjuangan pemerintah kami. Tuhan tahu betapa hebatnya upaya semua anak-anak bangsa ini, kesatu paduan hati dan perjuangan untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis yang sedang kami rasakan. Tuhan tolong kami untuk melakukan apa yang menjadi bahagian kami. Pemerintah melakukan bahagiannya, kami warga masyarakat pun melakukan apa yang menjadi bahagian kami. Sehingga kebersamaan kami ini yang menjadi semangat bersama untuk membawa bangsa ini keluar dari kemelut yang sedang kami alami. Terima kasih, kami percaya Tuhan menolong pemerintah kami, Tuhan menolong semua warga masyarakat. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Teristimewa persiapan diri kami untuk memasuki kehidupan di pekan yang akan datang. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengawali langkah kami, bahkan membersamai kami untuk memasuki hari-hari kehidupan yang menanti di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk mengaturkan syukur kami dalam wujud persembahan. Berkenan Bapa menerima, memberkatinya bagi karya kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia ini. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Tuhan menerima segenap persembahan kami, persembahan hidup kami, persembahan talenta yang kami wujudkan untuk mendukung liturgi ibadah ini. Berkenan Tuhan menerima semuanya sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Begitu doa dan permohonan kami hatur sembahkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa Bapa kami di dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Saudaraku, tujuan hidup kita adalah untuk dan kepada Dia. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk diam, apalagi menghindar dari peran pelayanan yang Tuhan percayakan.
Tuhan selalu menyesuaikan kemampuan dan waktu dengan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap orang. Saudaraku, saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri dan di akhir ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan NKB 211 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Arahkanlah hati, hidup dan saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.